Salam buat Bapak Ibu setanah air, kembali lagi di channel Wanta, informasi terupdate dan terkini seputar informasi PNS P3K honorer dan informasi lainnya dari pemerintah yang relevan. Di kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air dan secara khusus Bapak Ibu honorer yang senantiasa menantikan keputusan dari BKN atau Menpan RB ataupun dari DPR tentang pengangkatan P3K di tahun 2024 ini. Seperti informasi sebelumnya Bapak Ibu yang telah disampaikan melalui Menpan RB dan juga BKN bahwa untuk pengangkatan P3K di tahun 2024 ini ada istilahnya paruh waktu dan penuh waktu untuk pengangkatan atau posisi Bapak Ibu P3K yang akan diangkat di tahun 2024 ini. Namun dalam hal itu Bapak Ibu DPR RI khususnya Komisi 2 berusaha untuk mengusulkan agar Bapak Ibu honorer yang diangkat jadi P3K tidak lagi ada yang posisinya sebagai paruh waktu. Nah, apakah benar itu yang disampaikan atau yang diusulkan oleh DPR RI Bapak Ibu? Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini, dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan informasi ini agar informasi selanjutnya dapat terupdate di beranda Bapak Ibu. Diliput oleh gpnn.com pada hari Kamis 29 Agustus 2024, dikatakan belanja pegawai 30% dihapus, honorer diangkat P3K bukan paruh waktu. Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, khususnya pasal 146. Tujuannya agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan, sehingga seluruh honorer bisa menjadi P3K. Sekjen DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I Tenaga Kependidikan Tendik Herlambang Susanto mengapresiasi langkah Komisi 2 DPR RI. Usulan penghapusan batasan 30% belanja pegawai itu menjadi titik terang bagi honorer tercecer. Mereka berpeluang besar diangkat menjadi P3K penuh waktu, bukan paruh waktu lagi. Semoga segera terrealisasikan supaya honorer yang masuk dalam paruh waktu bisa terakomodasi menjadi penuh waktu karena tidak ada batasan persentase belanja pegawai, supaya semua honorer di akhir tahun ini terangkat semua. Tutur Herlambang kepada GPNN pada hari Kamis tanggal 29 bulan 8. Dia menambahkan, honorer tercecer saat ini mau menerima kebijakan pemerintah meskipun diangkat P3K paruh waktu. Begitu juga honorer lulusan SMA ikhlas ikut pendaftaran P3K 2023 kendati harus diturunkan ijazahnya ke sekolah dasar atau SD. Namun kata Herlambang, pemerintah pusat juga diharapkan bisa memberikan kelonggaran dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, pasal 146 bisa terrealisasi. Seperti apa yang menjadi kesimpulan Raker Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB Azwa Anas pada 28 Agustus 2024. Mewakili honorer non-K2 Tendik tercecer sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat dan DPR RI yang telah mengawal dan memperjuangkan nasib honorer, sehingga kami bisa ikut mendaftarkan, ucapnya. Menpan RB 347 tahun 2024 menjadi jalan terang bagi honorer Tendik tercecer karena sudah diberikan payung hukum. Komisi 2 DPR RI pun memperjuangkan honorer tercecer bisa ikut seleksi P3K dan diangkat tahun ini. Bila amanat Undang-Undang 20 tahun 2023 pasal 66 dilaksanakan, sambungnya, akan menjadi kado terindah bagi semua honorer non-ASN, baik yang masuk database Badan Kepercayaan Negara ataupun
maupun tercecer. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Menpan RB, Azwa Anas dan PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto di Jakarta Rabu 28 bulan Agustus, dihasilkan 6 poin kesepakatan antar pemerintah dengan Komisi 2 DPR RI, yaitu 1. Dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga non-ASN paling lambat pada Desember 2024. Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN secara lengkap dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. 2. Terhadap sejumlah 1.783.665 orang tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB dan BKN memastikan seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K tahun 2024 dengan ketentuan: A. Tenaga non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi P3K. Kemudian, tenaga non-ASN yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka diangkat menjadi P3K paruh waktu. 3. Terhadap tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN tetapi saat ini sudah berhenti bekerja karena kebijakan pemerintah daerah terkait anggaran dalam 2 tahun terakhir, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB meninjau ulang kembali keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024 agar tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN tetap bisa mendaftar seleksi penerimaan P3K tahun 2024 meskipun tidak lagi aktif bekerja. 4. Sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN serta penguatan pengawasan sistem merit, Komisi 2 DPR RI meminta Kemenpan RB konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen ASN secara paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ASN diundangkan sebagaimana amanat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 5. Komisi 2 DPR RI mengusulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah khususnya Pasal 146 agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan agar seluruh tenaga honorer dapat menjadi P3K. Menindaklanjuti rapat kerja, Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB dan BKN akan menyelenggarakan rapat konsering dalam rangka menyusun roadmap penataan tenaga honorer dan penyempurnakan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara. Jadi itu informasi yang baru saja disampaikan Bapak Ibu mengenai upaya yang dilakukan oleh DPR RI khususnya Komisi 2 agar di tahun 2024 ini benar-benar tenaga honorer diangkat menjadi P3K. Terima kasih.